Di medan perang, Rusia masih memiliki cadangan senjata besar, sementara Ukraina semakin memperkuat pertahanannya. Di sisi lain, Rusia menghadapi tekanan ekonomi dan demografi, sementara Ukraina bergantung pada dukungan Barat. Pertarungan ini bukan hanya soal serangan dan pertahanan, melainkan juga tentang daya tahan. Perkembangan pada September 2025 memperlihatkan keseimbangan rapuh itu dengan sangat jelas. Serangan Rusia kembali menargetkan wilayah utara Ukraina. Di Kharkiv, sebuah drone menghantam kawasan pemukiman, menewaskan 3 warga sipil. Di Chernihiv, roket menghantam tim penderekan ranjau, menewaskan 2 pekerja internasional. Insiden ini menegaskan bahwa perang tidak hanya memakan korban militer, tetapi juga pekerja kemanusiaan dan penduduk sipil biasa. Ukraina merespons dengan pertahanan udara yang lebih solid. Dalam satu malam, sistem mereka mampu menjatuhkan lebih dari 400 drone, serta sebagian besar rudal yang ditembakkan Rusia. Angka ini mencerminkan kemajuan teknologi dan koordinasi militer Ukraina, meski ancaman dari serangan massal tetap konstan. Sementara itu, Rusia melaporkan berhasil menembak jatuh lebih dari 90 drone Ukraina yang ditujukan ke fasilitas energi di Ryazan. Hal ini menunjukkan bahwa Ukraina juga semakin agresif menyerang infrastruktur dalam negeri Rusia, terutama sektor energi yang vital. Dengan demikian, perang drone menjadi salah satu ciri utama konflik modern: murah, masif, dan sulit diprediksi. Pernyataan Presiden Rusia, Vladimir Putin, menjadi salah satu sorotan. Ia menegaskan bahwa setiap pasukan Barat yang ditempatkan di Ukraina akan menjadi target sah. Ini adalah pesan peringatan terhadap rencana 26 negara Barat yang sedang membahas pembentukan pasukan jaminan keamanan setelah perang usai. Bagi Rusia, langkah itu dipandang sebagai ancaman langsung terhadap kedaulatan dan sebagai perpanjangan tangan NATO. Bagi Barat, gagasan ini adalah bentuk komitmen jangka panjang agar Ukraina merasa tidak sendirian menghadapi tekanan Moskow. Dinamika ini memperlihatkan bahwa perang tidak hanya terjadi di medan tempur. Ia juga berlangsung di ruang diplomasi, pernyataan publik, dan perhitungan strategis. Rusia berusaha menjaga pengaruhnya dengan menunjukkan sikap tegas, sementara Barat mengirimkan sinyal konsistensi dukungan. Meski mampu melanjutkan operasi militer, Rusia menghadapi tekanan internal yang tidak ringan. Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan hanya sekitar 0,9%. Angka ini jauh menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4%. Sektor energi menjadi salah satu sasaran utama perang. Serangan drone Ukraina beberapa kali menghantam kilang minyak, depot, dan stasiun pompa gas. Akibatnya, sejumlah wilayah di Rusia mengalami kekurangan pasokan bahan bakar. Untuk mengurangi kerugian, Rusia mengalihkan ekspor energi ke pasar Asia, terutama Cina dan India. Strategi ini membantu menjaga arus pendapatan, tetapi nilai tambah yang hilang dari pasar Eropa tidak bisa sepenuhnya digantikan. Situasi ini memperlihatkan bahwa perang bukan hanya tentang tank dan roket, tetapi juga tentang jalur pipa, kilang minyak, dan pasar global. Energi tetap menjadi salah satu titik rawan dalam konflik berkepanjangan ini. Salah satu senjata paling banyak digunakan Rusia adalah BM-21 Grad, sistem peluncur roket berganda. Rusia diperkirakan memiliki sekitar 650 unit aktif, 700 unit dalam penyimpanan, dan lebih dari 1.000 unit yang dianggap siap tempur. Lebih dari 200 unit telah hancur sejak invasi dimulai. Namun, jumlah yang tersisa masih cukup besar
untuk menopang operasi artileri di banyak sektor. Grad digunakan untuk memberikan tembakan massal ke garis pertahanan Ukraina, meski efektivitasnya sering berkurang oleh sistem kontrabaterai dan drone pengintai. Penggunaan BM-21 Grad mencerminkan gaya perang Rusia yang mengandalkan volume tembakan besar untuk menekan musuh. Bagi Ukraina, keberhasilan pertahanan udara dalam menembak jatuh ratusan drone merupakan pencapaian yang signifikan. Namun, tantangan masih banyak. Sistem pertahanan multilapis membutuhkan biaya besar, jumlah amunisi yang stabil, dan dukungan logistik dari Sekutu Barat. Selain itu, serangan Rusia yang terus-menerus membuat infrastruktur sipil dan energi Ukraina tetap rapuh. Gangguan listrik, kerusakan rumah sakit, dan kehancuran fasilitas publik menjadi beban tambahan bagi masyarakat sipil yang sudah lelah dengan perang panjang. Perang Rusia-Ukraina hari ini bukan hanya tentang siapa yang menguasai wilayah, melainkan juga tentang siapa yang mampu bertahan lebih lama. Senjata, ekonomi, politik, dan demografi semuanya menjadi faktor penentu. Bagi Rusia, tantangan terbesarnya adalah menjaga stabilitas internal sambil melanjutkan operasi militer. Bagi Ukraina, tantangannya adalah mempertahankan pertahanan sekaligus menjaga dukungan internasional. Konflik ini telah menjadi pelajaran tentang perang modern. Tidak ada kemenangan cepat, tidak ada penyelesaian sederhana, dan daya tahan seringkali lebih penting daripada kekuatan awal. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.